Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq yudhhirahu ala kulli dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini kita kembali bisa berkumpul dalam kajian rutin kita, yaitu bedah kapah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi keberkahan terhadap pertemuan-pertemuan kita yang insya Allah akan senantiasa rutin kita laksanakan setiap pekan ya, setiap Ahad sore. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya untuk talabul ilmi, untuk saling berbagi, dan bahkan ini mohon bisa di-share, diajak ya kepada umum siapapun ya, diajak untuk bisa bergabung. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan Allah, manusia terbaik, manusia terhebat yang menjadikan suri tauladan bagi seluruh manusia ya. Itu Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir dua orang narasumber kita pada edisi ke-102 ini, yaitu terkait keimanan, ketakwaan, dan kemenangan. Ya, insya Allah ini adalah tema-tema yang up to date ya, begitu ya. Apalagi alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan salah satu kewajiban ya bagi kita sebagai kaum muslim ya, yaitu melaksanakan kurban ya bagi yang mampu, dan mungkin juga kita bisa membantu mungkin ya di berbagai tempat. Awalnya itu sudah ada himbauan untuk tidak melaksanakan sholat id, dan juga pemotongan hewan kurban itu dianjurkan tidak dilaksanakan di masjid-masjid atau di tempat biasa, tetapi kemarin itu saya pernah mendapat himbauan untuk dilaksanakan di RPH, rumah pemotongan hewan. Tetapi ternyata memang di RPH itu kan tidak gratis ya. Itu saya dapat info itu 1 ekor sapi itu 2 juta kalau tidak salah ya, untuk dipotong di RPH begitu. Ini antisipasi untuk mengurangi kerumunan begitu ya. Dan juga di beberapa titik tidak dilaksanakan sholat Idul Adha ya, sebagaimana di tempat saya begitu, yang biasanya dilaksanakan di Masjid Agung Balena justru tidak ada begitu ya. Beruntung alhamdulillah saya pagi-pagi langsung meluncurkan insyaallah ya, bisa dilaksanakan, bisa mengikuti sholat sunnah ya, walaupun sunnah tapi ini adalah sunnah yang diutamakan ya, sehingga kita senantiasa melaksanakan, dimaksimalkan untuk tetap melaksanakan. Alhamdulillah Rasulullah tetap melaksanakan, dan beberapa titik juga tetap melaksanakan. Mudah-mudahan walaupun kita ada kerumunan begitu ya dalam tata pelaksanaan dan sebagainya, mudah-mudahan Allah tetap menjaga kesehatan kita ya, dan kita juga tak lupa berdoa bagi mereka yang sekarang masih terbaring sakit dengan adanya wabah ini. Mudah-mudahan Allah segera cabut penyakitnya, segera sembuhkan dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Gitu. Hadirin rahimakumullah, kita langsung saja ya, kita dengarkan pemaparan pembahasan terkait edisi kapah pada pekan hari ini ya, pekan ini, yang insya Allah akan disampaikan terlebih dahulu mungkin kepada Ustaz Jajang ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, langsung saja Ustaz Jajang untuk pemaparan pertama terkait edisi kapah pada sore hari ini. Tafadhol Mas Guru. Baik, syukran jazakallah Ustaz Yadi. Terdengar suara saya? Jelas? Ada tak jelas? Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi. alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Faya ayyuhal ikhwah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Wa qala aydan wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashshiril mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, ikhwati ahibba rahimakumullah, jamaah Majelis Ansarullah, kajian bedah kafah rutin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita, mari kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabb semesta alam. Tak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, insyaallah di kesempatan sore hari ini, insyaallah saya diberikan amanah untuk berikan tambahan-tambahan berkaitan dengan yang diangkat di Buletin Kafah edisi 202 ya, tepatnya yang terbit di tanggal 13 Zulhijjah ya, yang insyaallah akan mengangkat judul ya, temanya keyakinan, ketaatan dan kemenangan. Jadi ini tema yang kalau bagi saya sedikit membuat saya ingin mencoba mengaitkan judul kafah ini dengan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, yang mana ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ini gitu ya, beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang ini ya berkaitan dengan judul ini, keyakinan, ketaatan dan kemenangan begitu. Jadi keyakinan itu melahirkan ketaatan, dan ketaatan itu kan akan melahirkan ridho Allah, Allah ridho, Allah dekatkan kemenangannya. Jadi ini judul yang luar biasa, mengingatkan kita, memastikan kita semua agar senantiasa kita berada dalam posisi ini, menjadi orang-orang yang senantiasa menghadirkan keyakinan, menguatkan keyakinan kita, ya berada dalam keyakinan yang benar, dan juga menunjukkan keyakinan itu dalam ketaatan, dan tentunya tujuan tertinggi kita adalah mendapatkan ridho Allah, yang mana dengan ridho itu Allah dekatkan kemenangan kepada kita. Nah, salah satu ayat yang tadi saya sampaikan di muqaddimah, salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25 di halaman ke-5 ya, di baris pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannah. Wa basyiril ladzina amanu gitu ya. Dan berikan kabar gembira amanu kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya bahwa bagi mereka adalah jannah, itu surganya Allah. Ayo fillah rahimakumullah, dalam ayat ini kalau kita melihat beberapa tafsir begitu ya, berkaitan dengan wabasyiril, kabar gembira gitu ya, itu dikatakan bahwa ketika kita mendapatkan kabar gembira, ya kabar gembira ini Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman, amanu wa amilus solihat, bahwa mereka itu akan mendapatkan surganya Allah. Nah, ini kan berarti sesuatu yang merupakan kabar gembira kepada orang beriman, beramal saleh,
bahwa apa yang mereka lakukan dengan keimanan, dengan amal soleh, dengan amal solehnya berupa ketaatan, itu akan berbuah apa? Tadi kemenangan, dan tentunya kemenangan di sini kemenangan di dunia dan di akhirat, begitu ya. Nah, di dunia itu kita mendapatkan kemuliaan, di akhirat pun juga kemuliaan dengan Allah sediakan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, begitu ya. Nah, jadi kemenangan dunia dan akhirat, gitu ya. Jadi ayat judul kafah jadi saat ini memang luar biasa gitu kalau kita tafakuri dalam beberapa ayat. Nah, terus saya coba lihat lagi dalam ayat lain begitu ya. Surat As-Saff, ini ayat 13 ini juga menarik nih, rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nah, ada kalimat wa basyiril mu'minin gitu ya. Nah, di sini juga kalau kita lihat beberapa penjelasan para mufassirin gitu ya. Salah satunya dalam kitab tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir gitu ya. Ini dijelaskan bahwa wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi ya karunia yang lain yang kamu sukai ya. Jadi dalam ayat sebelumnya Allah berbicara terkait tentang perdagangan gitu ya. Dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 10 ya, yang mana perniagaan. Hal adullukum ala tijarah tungjikum min adzabin alim. Gitu ya. Perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Yaitu apa? Dikatakan tu'minuna billahi wa rasulih. Yakni yaitu beriman kalian kepada Allah, tu'minuna billahi wa rasulih, dan juga kepada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad fi sabilillah di jalan Allah dengan apa? Ya, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nah, ada satu nikmat. Nah, nikmat yang Allah berikan itu di dalam ayat ke-13, wa ukhra tuhibbunaha gitu ya. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada satu nikmat gitu ya. Nikmat yang kamu sukai, ya ini apa? Nah, nasrum minallah, itu pertolongan dari Allah ya. Nasrum minallah, itu pertolongan Allah bagi kalian, bagi kita. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Dan di sini jelaskan yaitu penaklukan bagi kalian. Yakni Allah akan memenangkan kalian dalam menghadapi kaum Quraisy gitu ya, dan menaklukkan kota Mekah. Imam Atha ini berpendapat yang dimaksud adalah penaklukan negeri Persia dan Romawi ini ya. Jadi nasrum minallah wa fathun qarib itu kemenangan yang dekat, itu kemenangan pada saat ketika Nabi akan menaklukkan Mekah dan juga penaklukan Persia dan Romawi ya. Nah, terus di ayat dilanjutkan, ayat tersebut tidak berarti wa fathun qarib, tapi dilanjutkan dengan ayat selanjutnya wa basyiril mu'minin, dan kabarkanlah berita gembira ini kepada orang yang beriman. Artinya apa? Ikhwan fillah rahimakumullah, wa fathun qarib itu berlaku bagi kita umatnya Nabi SAW sampai hari ini. Jadi pertolongan, kemenangan yang dekat itu ya tidak hanya berlaku bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya pada saat itu, tapi berlaku juga bagi kita. Dengan apa? Dengan redaksi yang Allah sampaikan dalam ayat tersebut, wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kemenangan itu suatu yang niscaya itu ya, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin, yang menjalankan keyakinan dengan ketaatannya, dengan ikhtiarnya, pasti kemenangan itu akan ada, hadir, datang di hadapannya. Karena apa? Allah tidak terhenti di wafathun qarib, tapi melanjutkan wabasyiril mu'minin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Di sini dijelaskan dalam tafsir ini, hai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa bagi mereka kemenangan tuh. Jadi bagi mereka kemenangan dan penaklukan di dunia. Jadi ini mempertegas. Jadi kemenangan itu tidak hanya ketika adanya Nabi dan kaum muslimin pada saat itu, tapi
akan terjadi pada kita terhadap orang mana mereka akan mengalami kemenangan dan penaklukan di dunia dan surga di akhirat. Inilah kemenangan kaum mukmin, kemenangan orang-orang yang beriman, kemenangan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, Ikhwan fillah rahimakumullah, 3 kata yang melandasi judul kafah ini luar biasa. Keyakinan, ketaatan, dan kemenangan. Ini sebagai awalan gitu ya, dari Al-Fakir berkaitan dengan sedikit lah itu ya, sedikit mentadaburi judul kafah edisi ini, keyakinan, ketaatan, dan kemenangan. Jadi kalau kita kaitkan, kita buka ayat dalam Al-Quran, ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25, terus harus ada di di tengah-tengah kita. Kita harus memposisikan gitu ya, berada dalam 3 hal ini, keyakinan, ketaatan, dan kemenangan. Ini sebagai awalan jamaah rahimakumullah. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya mungkin persilakan kepada Ustaz ini sebagai guru kita untuk mungkin mengawali pembahasan. Maka Ustaz, saya silakan kembali. Baik, alhamdulillah jazakallah Jajang ya untuk mengawali pembukaan bedah kafah edisi ke-202 ini ya. Alhamdulillah ya. Di tengah-tengah kita hadir juga Ustaz Deni yang akan menambahkan, memaparkan mungkin lebih jauh terkait edisi ke-202 ini. Langsung saja kita sama-sama simak pemaparan yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Ustaz Deni Kurnia. Tafadhal Mazkur Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Tadi disampaikan oleh Ustaz Jajang apa yang kemudian tema yang sedang kita bahas ya pada sore hari ini. Saya menambahkan jadi terkait dengan tema keyakinan, ketaatan, dan kemenangan. Jadi tadi disampaikan bagaimana keyakinan, ya, ketaatan, kemenangan itu satu hal yang niscaya dan mesti kita miliki ya sebagai kaum muslim, kaum mukmin, di mana kita ketahui bahwa hari Aid itu identik dengan hari kemenangan ya. Namun kenyataan pada hari ini kita mendapati bahwa kemenangan itu belum kita peroleh ya secara hakiki, karena kemenangan yang hakiki ini adalah merupakan perkara yang mesti kita peroleh ya berupa berupa wujud ya ketakwaan dan ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh ya, secara sempurna ya, sebagai bukti dari keyakinan yang sempurna. Nah, terkait dengan hal ini ya, maka kita juga memahami bahwa ketika kita mencintai ya, Allah dan Rasul-Nya, maka bukti dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya adalah ketaatan. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kecintaan
kepada Allah dan Rasulnya ini adalah merupakan perkara yang pokok ya, di dalam agama gitu. Dan bukti dari kecintaan ini yakni ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah merupakan perkara yang pokok ya, dan tentunya ini adalah merupakan bukti serta konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi Islam ini adalah merupakan agama yang sempurna. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya juga agama-agama yang lain atau ajaran-ajaran yang lain ataupun pemikiran-pemikiran yang lain, standar-standar yang lain, kemudian juga qanaah-qanaah yang lain atau keyakinan-keyakinan yang lain, itu tidaklah sempurna dan tidak Allah ridhoi. Maka kita harus memiliki keyakinan yang kokoh terkait dengan pemahaman ini. Untuk itu maka pengejawantahan dari keyakinan kita kepada Islam ini sebagai dinul haq, ya, sebagai agama yang hak, adalah berupaya untuk senantiasa melaksanakan apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya tegaskan, ya, baik itu di dalam Al-Quran, ya, berupa firman-firman Allah maupun di dalam sunnah Rasulullah SAW, ya, berupa hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka ini adalah merupakan dua pedoman yang apabila kita berpegang teguh kepada dua hal ini, maka kita tidak akan pernah tersesat. Nah, hadirin rahimakumullah, namun agama ini, permasalahan agama ini itu tidak akan bisa tegak, ya, tidak akan bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam manakala tidak ada, ya, kekuasaan yang dapat, ya, menegakkan agama ini. Suatu tatanan, ya, suatu sistem yang dapat menerapkan agama ini, sehingga agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar, ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ya, di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, ya, bahwa agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar, ya. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaga. Sesuatu yang tanpa pondasi niscaya runtuh, dan sesuatu tanpa penjaga niscaya lenyap. Maka kita tidak bisa membahas tentang apa Islam itu bisa diterapkan secara kafah tanpa, ya, disertai dengan kekuasaan yang dapat menerapkan Islam secara kafah. Hadirin rahimakumullah, pada saat ini sistem yang diterapkan di tengah-tengah kehidupan kaum muslim adalah sistem
demokrasi sekuler, di mana sistem demokrasi ini adalah ada 4 pilar, ya, yang kita pahami. Yang pertama adalah adanya jaminan atau kebebasan di dalam beragama, di dalam berpendapat, kemudian kepemilikan dan berperilaku. Dan sistem demokrasi ini adalah merupakan bencana yang paling mengerikan. Ya, sebagaimana al-alama Syekh Abdul Qadim Zalum, ya, di dalam bukunya Demokrasi Sistem Kufur itu menyatakan bahwa di antara bencana paling mengerikan yang menimpa seluruh umat manusia ialah ide kebebasan individu yang dibawa oleh demokrasi. Ide ini telah mengakibatkan berbagai malapetaka secara universal serta memerosotkan harkat dan martabat masyarakat di negeri-negeri demokrasi sampai ke derajat yang lebih hina daripada derajat segerombolan binatang. Kita bisa menyaksikan bahwa di negeri ini saja, ya, sudah lama, ya, kita tidak pernah jaya dengan hasil alam sendiri, ya. Padahal kita kaya akan sumber daya alam, ya, mulai dari hasil lautnya, ya, lautan yang begitu luas yang kita miliki, kemudian pantai yang begitu panjang, kemudian juga minyak bumi kita punya, kemudian batu bara, gas, ya, dan cadangan emas yang terbesar di dunia pun ada di negeri kita, gitu. Namun apa yang mungkin bagaikan ayam yang mati di lumbung padi, gitu ya. Jadi pada saat ini rakyat itu tidak bisa menikmati kekayaan alamnya sendiri, ya, harta kekayaannya sendiri. Mengapa demikian? Karena sedikitnya ada sekitar 69% sumber daya alam kita ini dikuasai oleh asing selama puluhan tahun. Dan sumber daya alam itu seluruhnya berakhir dalam surat-surat kontrak dengan pihak asing, dan itulah sebabnya kita tetap miskin, ya. Masyarakatnya tetap miskin, gitu. Nah, inilah hal yang terjadi pada saat ini. Maka berbicara tentang kemenangan, ya, yang hakiki pada saat ini kita belum mendapati hal tersebut. Karena memang faktanya kita masih terjajah dan masih kemudian kita dalam kondisi yang tidak ideal sebagaimana yang memang semestinya kita hidup di dalam atau di bawah naungan Islam. Nah, mengapa hal ini kemudian terjadi di negeri-negeri Muslim? Ya, ini dikarenakan junnah atau perisai yang melindungi umat ini telah tiada. Sejak 1924, ya, tepatnya 3 Maret 1924, ketika kekhilafahan terakhir Turki Utsmani itu hancur, maka umat Islam ini tidak ada pelindung. Tidak ada yang melindungi. Kita tidak berada di belakang seorang imam, ya, seorang khalifah yang mampu melindungi kita, kehidupan kita. Tidak hanya urusan kehidupan di dunia, tapi juga di akhirat. Karena berkaitan dengan kekuasaan ini adalah yang sebagaimana Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar
agar beliau diberikan kekuasaan yang dapat menolong. Artinya bahwa di dalam Quran surat Al-Isra nih, ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ij'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Nah, pada saat ini kekuasaan yang menolong tersebut pasca keruntuhan Khilafah Turki Utsmani itu tidak ada di tengah-tengah umat. Sehingga umat Islam pada saat ini tidak memiliki pelindung yang mampu memberikan perlindungan, yang mampu memberikan suatu hal yang bisa memberikan jaminan sehingga umat Islam dapat leluasa melaksanakan Islam secara menyeluruh dengan diterapkannya aturan-aturan Islam secara kafah. Nah, inilah hadirin rahimakumullah apa yang terjadi dan apa yang kita alami pada saat ini di tengah-tengah kehidupan umat Islam ini. Maka berkaitan dengan keyakinan kita dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, ini adalah perkara yang harus senantiasa kita pupuk dan harus senantiasa kita perjuangkan, dan tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah agar sebagaimana yang Nabi kita Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa kekuasaan yang menolong, ini segera terwujud dengan perjuangan untuk segera ditegakkannya syariat Islam ini di bawah naungan Khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Dan inilah tentunya yang sangat kita nantikan, yang sangat kita berharap akan datangnya Nasrullah ini. Dan tentunya ada hal-hal yang perlu kita siapkan untuk dapat kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapati Nasrullah ini, di mana tentunya kita harus menyiapkan secara pribadi, secara individu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mempersiapkan masyarakat untuk siap berjuang bersama-sama, memberikan dukungan yang real terhadap perjuangan ini, dan kita pun menggugah dan kemudian memberikan nasihat dan juga mengajak kepada pemuka-pemuka masyarakat, kepada ahlu-ahlu kuwah, dan juga tentunya kepada siapapun yang kemudian mereka memiliki kepedulian yang besar terhadap perjuangan ini, sehingga kita semua elemen masyarakat, bangsa, negeri ini itu satu kata, yakni berjuang bersama akan tegaknya syariat Islam di muka bumi ini. Allahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah. Jazakallah Sadani atas pemaparannya. Memang judul pada kali ini betul-betul luar biasa sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz yang tadi, keyakinan yang akan menjadikan kita untuk berbuat sehingga kita bisa taat, dan ketaatan ini insya Allah akan berbuah kemenangan. Baik, hadirin rahimakumullah, barangkali ada yang akan ditanyakan terkait judul buletin Kapah pada sore kali ini. Silakan boleh langsung chat ya. Jadi alhamdulillah memang keyakinan ini begitu sangat penting ya, yang akan melahirkan ketaatan ya, yang akan melahirkan ketaatan, sehingga insya Allah dengan kita melaksanakan ketaatan terhadap hukum-hukum Allah secara menyeluruh ya, tentunya bukan hanya sebatas ibadah-ibadah mahdoh saja, tetapi segala aktivitas perbuatan kita itu berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Insya Allah itu akan melahirkan kemenangan. Nah, pada dewasa ini memang banyak sekali Ustaz, di mana kemenangan ini hanya dibatasi sekedar ketika kita bisa melaksanakan sholat dengan tenang, tidak ada yang mengganggu, begitu, itu sudah merupakan kemenangan, begitu. Ada yang mengatakan seolah-olah seperti itu, begitu ya. Jadi hanya mencukupkan diri ketika kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, begitu ya, sholat, berangkat haji bisa, begitu ya, kemudian berkurban juga bisa, begitu, itu udah merupakan kemenangan, begitu. Ada juga segelintir orang yang mengatakan seperti itu ya. Dan mungkin ini bagaimana ini tanggapannya Ustaz terkait membatasi kata-kata kemenangan hanya sebatas seperti itu saja, begitu ya, ketika kita sudah bisa melakukan ya, sementara di tempat lain ya, di negara-negara lain ada yang dibatasi, tidak bisa membuat masjid, bahkan ya ketika sholat susah untuk berjamaah, kemudian ketika kita akan melaksanakan begitu, memakai atribut-atribut Islam gitu ya, khususnya untuk akhwat memakai jilbab, bagaimana mereka itu senantiasa begitu susah begitu di tempat-tempat lain, maka ini dimanfaatkan oleh segelintir orang yang mengatakan bahwa justru kita itu sudah meraih kemenangan, yaitu kebebasan melaksanakan ibadah, ketenangan, bisa tidak ada yang mengganggu begitu ya, seolah-olah seperti itu. Ini tanggapannya gimana Ustaz? Mungkin Ustaz Jajang terlebih dahulu akan menanggapi terkait isu-isu atau permasalahan yang memang terkadang ada beberapa bahkan itu disampaikan oleh orang-orang semacam tokoh lah begitu ya, bahwa itu sudah merupakan kemenangan. Ya, kepada Ustaz tanggapannya. Baik, Ustaz Jadi hatur nuhun. Ya mungkin saya sedikit lagi menambahkan ya, selain nanti coba sedikit mengulas apa yang disampaikan oleh Ustaz Jadi. Jadi pertama, ikhwan fillah rahimakumullah, kenapa kita ini perlu menguatkan keyakinan, ya, perlu menguatkan keyakinan, tentunya keyakinan yang berlandaskan pada keyakinan yang berlandaskan pada akidah yang benar, yang melahirkan tadi ya keyakinan dan ketundukan. Ya. Jadi kan kenapa kita penting sekali menguatkan keyakinan, terlebih di kondisi hari ini, begitu ya, di perayaan Hari Raya Idul Adha yang tadi ya masih dalam suasana keprihatinan, begitu ya. Jangankan perkara-perkara yang sifatnya itu sistemik, begitu ya, perkara ibadah saja, begitu ya, kita kan hari ini tidak bisa kita laksanakan dengan sempurna, begitu ya, karena terbatas ya. Walaupun kita tetap juga harus memperhatikan perkara ikhtiarinya berkaitan dengan pandemik, begitu ya, kita harus tetap juga menjaga. Tapi akibat dari salah urus, begitu ya, sehingga ya akibatnya tadi perkara ibadah saja kita tidak bisa melaksanakan dengan sempurna. Nah, sehingga ini berefek terhadap hampir semua lini kehidupan, begitu ya. Nah, termasuk dalam ekonomi ini, di sini disampaikan di pembahasan di awal ini, ekonomi kita ini sekarang terpuruk, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ekonomi kita ini sekarang terpuruk, bahkan kalau tidak salah, begitu ya,
hutang negara kita ini sampai saat ini sudah hampir 6.418 triliun. Dan bahkan kalau tidak salah jumlah orang yang miskin, yang kelaparan itu pun juga sama, melonjak dari tahun lalu bulan Maret 2020, sekarang Maret 2021 dari 26 juta sekarang naik jadi 27 juta orang yang miskin, yang kelaparan. Ini menunjukkan kondisi kehidupan ekonomi negeri kita begitu ya. Bahkan kalau melihat prestasi gitu ya, Indonesia di mata dunia, ini data terakhir Bank Dunia ini mengeluarkan data terakhir. Jadi Indonesia itu sekarang turun menjadi negara menengah ke bawah dari segi penghasilan. Walaupun sebenarnya indikator ataupun ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia ini juga sama, tidak memberikan gambaran kondisi suatu negara, hanya menggunakan pukul rata saja begitu ya. Dan kalau kita melihat para pengamat begitu ya, dengan standar yang digunakan WHO kan sebenarnya tidak real gitu ya, menunjukkan kehidupan ataupun gambaran kehidupan sebuah negara gitu ya, dengan rasio ibaratnya 1 juta orang kaya itu masih menguasai 50 orang begitu ya, orang Indonesia. Ini kan berarti timpang angka pengangguran dan sebagainya ini pun juga sama sangat terpuruk begitu ya. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, jadi kerusakan demi kerusakan yang terjadi hari ini di negeri ini wabil khusus, maka kita harus memunculkan keyakinan yang benar ya, bahwa solusi tuntas begitu ya, solusi tunggal atas segenap masalah yang menimpa umat saat ini adalah apa? Dengan apa solusinya? Dengan dikembalikannya kembali kehidupan Islam, dengan penerapan syariat Islam secara kafah. Ini yang harus kita yakini, bahwa dengan diterapkannya Islam secara kafah ini, maka kita yakin ya, keyakinan yang terlahir dari akidah yang benar, yang sahih begitu ya. Kita yakin bahwa ketika Al-Quran diterapkan, itu akan memberikan keberkahan bagi kehidupan ini. Ketika syariat Islam itu diterapkan, akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini kan suatu keyakinan yang lahir dari landasan yang benar. Kita yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah. Ketika Allah berjanji pasti akan tidak pernah ingkar dengan janjinya. Dan kita yakin bahwa ketika syariat diterapkan itu akan menjadikan rahmat bagi semesta alam. Ya, dengan diterapkannya Islam, maka akan terwujud ya kemaslahatan. Maka ada yang kita ketahui dengan maqasidus syariah. Ketika diterapkannya syariah, maka tadi salah satunya terjaganya jiwa manusia ya, terjaganya kehormatan manusia, terpeliharanya agama, itu akan terwujud karena itu keyakinan yang bersumber dari landasan yang sahih begitu ya. Keyakinan yang betul-betul terlahir dari pembenaran yang pasti begitu ya. Dan ini telah terbukti selama berabad begitu ya, 13 tahun lamanya ketika Islam diterapkan. Ini kan menjadi keyakinan kita begitu ya. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nah, oleh karena itu dalam Buletin Kafah ini juga digambarkan bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam begitu ya, dalam menjalankan perintah Allah begitu ya. Keyakinan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah yang luar biasa begitu ya. Sesuatu yang bagi kita begitu ya, manusia biasa itu kan sesuatu yang berat begitu. Tapi karena yakin, maka tadi kan dari yang namanya hawa nafsu, kecintaan terhadap anak, kecintaan terhadap istri dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi keyakinan Nabi Ibrahim, sehingga apa? Ternyata berbuah manis begitu ya. Ketika yakin, walaupun dalam prosesnya gitu ya dihadang dengan berbagai godaan begitu ya. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak ujug-ujug langsung mimpi, langsung yakin dan melaksanakan, tapi ada proses di mana dari proses itu memerlukan perjuangan ya, memerlukan sebuah proses betul-betul bagaimana meyakini. Ini kan proses kita juga sebenarnya dalam dakwah, meyakinkan kaum muslimin tentang kewajiban mereka dalam menerapkan syariat Islam.
sehingga ketika diterapkan itu ada kemaslahatan begitu ya. Dan ini pun juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meyakinkan dirinya, meyakinkan anaknya dan juga istrinya begitu ya. Karena Ibrahim itu bermimpi selama 3 malam. Malam ke-18 didatangi, masih ada keraguan ya. Apakah benar? Ya, apakah ini petunjuk dari Allah atau dari setan? Maka datang lagi mimpi itu yang kedua di malam 9 dan di malam 10 dan akhirnya Nabi Ibrahim yakin bahwa itu adalah ruqyah shadiqah, mimpi yang benar. Begitu, maka di hari ke-10 Yaumun Nahar, Nabi Ibrahim alaihissalam meyakinkan anak dan istrinya begitu ya, sehingga walaupun diganggu oleh setan yang pada saat itu mau memalingkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam, tidak sedikit pun goyah. Namun apa yang terjadi, ikhwan fillah rahimakumullah, ketika keyakinan itu dibuktikan dengan ketaatan begitu ya, maka kemenangan yang Allah hadirkan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kemenangannya? Wanadahu anna ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Maka kata Allah, engkau telah membenarkan mimpimu, dan Allah gantikan ya dengan sembelihan gibas yang besar. Dan inilah kemenangan yang Allah tunjukkan kepada Nabi Ibrahim dengan keluarganya ketika keyakinan yang kuat yang berasal dari keimanan melahirkan ketaatan, ketundukan, maka apa? Buahnya adalah kemaslahatan. Buahnya adalah tadi kebaikan yang dirasakan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Inilah pelajaran yang berharga begitu ya bagi kita kaum muslimin yang hari ini yang tadi belum menerapkan Islam secara sempurna, secara kafah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa setiap kaum muslim itu wajib ya berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu silmi kafah. Artinya apa? Mengambil semua syariat-syariat Allah ya. Mengambil semua syariat Allah, tidak memilah dan memilih. Nah, ketika ada syariat yang terlantarkan, maka wajib dia memperjuangkan untuk mewujudkan dalam kehidupannya. Ya, ketika ada syariat yang terlantar, syariat yang sifatnya publik tidak bisa tertunaikan oleh individu atau oleh komunitas, ini bisanya diwujudkan oleh institusi negara yang menerapkan Islam, maka ia pun juga wajib untuk menjadi bagian orang-orang atau kelompok yang memperjuangkan hadirnya, tegaknya kembali institusi itu. Ya ini apa ya, ini khilafah Rasyidah Alamin Haji Nubuwah harus bersama-sama, atau bagian dari proses perjuangan agar apa? Agar kita Allah dekatkan dengan kemenangan yang nyata. Apa itu kemenangan nyata? Ketika syariat-syariat Allah itu tegak di muka bumi. Ketika hukum-hukum Allah itu bisa ditegakkan di bumi Allah ini. Itulah kemenangan di dunia. Kemenangan kaum muslimin, kemenangan seorang muslim ketika dia mampu ya mewujudkan ya mengembalikan kalimat Allah, hukum-hukum Allah tegak di muka bumi. Itulah kemenangan yang hakiki ya. Jadi ketika seorang itu mampu berusaha bersama-sama memperjuangkan untuk terapnya hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Inilah kemenangan hakiki. Tidak ada hukum-hukum Allah yang diterlantarkan. Nah, ketika hari ini ada hukum-hukum Allah yang ditelantarkan, nah ini berarti kemenangan ini masih belum hadir di tengah-tengah kaum muslimin. Jangankan ya tadi dalam Al-Qur'an tafsir surat As-Saff ayat 13, jangankan kita bisa menaklukkan negeri-negeri yang belum tertaklukkan oleh Islam gitu ya. Jangankan itu, syariah saja diabaikan gitu ya. Syariah saja hari ini masih banyak yang belum ditunaikan, belum tertunaikan secara sempurna. Ya, oleh karena itu ini merupakan bagian kewajiban dari kaum muslimin untuk mengembalikan kehidupan Islam agar kembali ditegakkan di dalam kehidupan hukum Allah itu diterapkan, dan kita kaum muslimin tunduk terhadap aturan tersebut dan manusia berada dalam pengaturan syariah Allah. Jadi ini mungkin tadi sedikit menyinggung apa yang ditanyakan oleh Ustaz Jadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Ya kalau saya Jang ya.
Jadi memang luar biasa ya syariat Islam itu rahmatan lil alamin begitu ya. Alam semesta justru ya. Bukan hanya manusia yang ketika syariat Islam ditegakkan, syariat Allah dilaksanakan secara kafah, tetapi alam semesta pun akan ikut merasakan kesetaraannya begitu luar biasa ya syariat Allah ini. Baik, Ustaz Denny, barangkali ada yang akan ditambahkan lagi dari sebagaimana yang sudah dipaparkan dari Ustaz Jajang ya, itu terkait keyakinan bagaimana Nabiullah Ibrahim ya yang begitu mantap begitu ya, dengan meyakini bahwa itu adalah perintah Allah, maka menghilangkan rasa cintanya terhadap anaknya sendiri bahkan pada istrinya begitu ya, demi melaksanakan ketaatan terhadap Allah yang berbuah kemenangan begitu. Baik, kepada Ustaz Dedi barangkali akan ada yang ditambahkan dulu. Tafadhal Mas Bro. Baik. Ada pepatah mengatakan aslul hubbi ta'atul habib. Pangkal cinta adalah mentaati yang dicintai. Ya, bahkan Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan innal muhibba lima yuhibbu muti. Sungguh orang yang mencintai terhadap yang dia cintai itu taat. Ini tadi disampaikan oleh Ustaz Jajang bahwa bagaimana keyakinan ya, yang didasari kecintaan ya, yang ada pada diri Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu adalah merupakan bentuk kecintaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kecintaan yang hakiki itu melahirkan ketaatan yang hakiki, ya, tanpa reserve, tanpa tapi-tapi, tanpa hal-hal yang kemudian itu bisa mencegah ya kecintaan itu berbuah ketaatan. Maka benar yang tadi disampaikan bahwa memang kita harus mengambil ibrah dari apa yang terjadi ya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, yang memberikan bukti bahwa ketaatan itu adalah merupakan konsekuensi, bukti dan buah dari keyakinan yang kokoh, ya, keimanan yang kuat. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, apa yang tadi ditanyakan, ya, terkait dengan ada sebagian yang merasa cukup ya dengan apa yang dia sudah lakukan, seperti misalnya dia sudah terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sudah terbiasa melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, sudah terbiasa membayar zakat, sudah pernah melaksanakan haji dan umroh ya. Kemudian dia tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah hal yang patut ya kita apresiasi, bahwa orang tersebut itu memiliki ciri-ciri orang-orang yang soleh gitu. Nah, sampai di situ tidak ada hal yang kemudian kita apresiasi buruk terkait dengan apa-apa yang dilakukan tadi, karena itu adalah salah satu bentuk ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Nah, hadirin rahimakumullah, yang menjadi permasalahan adalah
ketika ya orang-orang soleh itu ya dia berinteraksi dengan masyarakat, maka realitas masyarakat itu ternyata tidak sama dengan apa yang dia lakukan sehari-harinya. Tidak sama seperti apa yang kemudian selama ini dia lakukan. Dia mendapati di tengah masyarakat masih banyak kaum perempuan yang tidak menutup aurat. Apakah ini tidak bermasalah? Kemudian melihat juga bagaimana di masyarakat masih marak perjudian. Apakah ini juga tidak bermasalah? Kemudian juga dia melihat bagaimana sistem perbankan yang menjadi pilar ekonomi di dalam sistem kapitalis. Yang itu adalah merupakan sistem ribawi. Apakah ini juga tidak disebut masalah? Kemudian juga bagaimana kita melihat, mendapati masih banyak kaum muslim yang tidak melaksanakan atau belum melaksanakan sholat secara sempurna. Kadang bulang betong dan lain sebagainya. Apakah ini juga tidak bermasalah? Kemudian juga mendapati bulan suci Ramadan, masih juga ada yang tidak melaksanakan saum wajib ini, meskipun tidak ada alasan apapun. Apakah ini juga tidak bermasalah? Jadi, apa yang kemudian membuat seseorang itu tentram dengan kondisi yang ada pada saat ini yang penuh dengan masalah ini? Dengan hanya dia sudah bisa melaksanakan sholat berjamaah, kemudian sudah bisa melaksanakan zakat, melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, sudah pernah melaksanakan haji dan umroh. Tidak demikian hadirin rahimakumullah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak untuk seperti itu, tapi bagaimana Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hatta Islam itu sudah tegak dengan aturan-aturan Islam yang diterapkannya secara kafah, tetap dakwah Islam itu terus dilaksanakan. Islam ini terus didakwahkan. Islam ini terus disebarkan. Bahkan sampai dengan jihad fi sabilillah itu untuk membuka peluang-peluang yang itu mungkin sulit atau kemudian ditutup ya, oleh bangsa-bangsa yang menentang. Itu pun kemudian dilakukan. Sehingga dakwah ini bisa ke seluruh penjuru dunia. Artinya para sahabat tidak mencukupkan diri dengan ketaatan yang dilakukan secara pribadi. Kalau itu mencukupkan diri, maka Islam ini tidak akan bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sudahlah, saya mah sudah cukup. Semua sudah saya lakukan. Gitu. Perkara orang lain melakukan apa, yaitu bukan tanggung jawab saya. Tidak demikian hadirin rahimakumullah. Semua memang kita akan dimintai pertanggungjawabannya fardan. Ya. Tetapi juga kita memiliki tanggung jawab. Ya. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang tadi disampaikan yang merupakan permasalahan yang multidimensi
itu adalah kemungkaran yang harus kita selesaikan. Dengan apa menyelesaikannya? Apakah dengan kita cukup melaksanakan ibadah fardiyah saja, kemudian seluruh permasalahan itu selesai? Tidak. Hadirin rahimakumullah, tidak akan pernah selesai. Maka yang harus kita lakukan adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam perjuangan. Rasulullah SAW itu tidak mencukupkan diri untuk hanya sekedar kemenangan itu, kemenangan yang makna hanya untuk diri dan keluarganya saja. Tidak demikian, hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita, ya, akan apa yang senantiasa beliau risaukan, senantiasa beliau fikirkan. Siapa itu? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku. Rasulullah risau akan umat ini, akan umat akhir zaman ini, akan umat Islam ini. Bagaimana kesudahannya, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Ini adalah hal yang tentunya menjadi teladan bagi kita. Bagaimana seorang pemimpin itu pelindung atas apa yang dipimpinnya. Dan baginda Rasulullah SAW adalah pemimpin umat Islam yang bertanggung jawab kepada umat ini. Maka kita sebagai umatnya yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, selayaknya lah kita pun mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan kita kepada diri kita. Maka apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian juga para khulafaur rasyidin, dan juga pada generasi-generasi berikutnya yang senantiasa tidak berhenti memperjuangkan Islam ini, menjaga Islam ini, tidak berhenti memelihara Islam ini, tidak berhenti mendakwahkan Islam ini. Padahal mereka ketaatannya luar biasa. Mereka tidak hanya ketaatan yang tadi disampaikan, tetapi lebih dari itu, banyak imam-imam mazhab kemudian bermunculan di dalam sistem Islam. Banyak para mujtahid itu bermunculan di dalam sistem Islam. Banyak orang-orang yang soleh bermunculan. Orang-orang yang bertakwa bermunculan. Para hufaz dan lain sebagainya yang membuktikan ketakwaan mereka. Tetapi itu tidak menghalangi akan perjuangan yang terus harus dilakukan sampai kemudian kekuasaan Islam ini melingkupi seluruh penjuru dunia dari timur sampai barat. Karena itulah yang dijanjikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini harus kita buktikan dan ini harus kita perjuangkan. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Pemaparan yang begitu luar biasa ya dari Ustaz Denny, bahwa memang Islam ini justru bukan hanya untuk diterapkan sebatas individu saja begitu ya, tetapi juga harus didakwahkan. Kalau hanya sebatas individu ya sudah, Rasulullah tidak perlu menyampaikan kebenaran ya. Sudah saja, karena Rasulullah itu sebelum diutus menjadi Rasul pun beliau adalah seseorang yang begitu sangat soleh begitu ya. Tetapi ternyata memang kesolehan itu tidak cukup hanya untuk diri sendiri begitu ya.
Rasulullah sudah dikenal sebagai manusia yang paling jujur saat itu ya, ketika mudanya. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Jadi memang ini begitu sangat luar biasa ya. Ini salah satu keberkahan kita Thalabul Ilmi, senantiasa diingatkan terus ya, dicas terus bagaimana menghadapi kondisi-kondisi saat ini, di mana banyak orang-orang yang seolah-olah pesimis ya, bahkan senantiasa berupaya untuk memisahkan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya hanya sebatas di bidang ibadah-ibadah mahdoh saja begitu ya. Sudah cukup dengan bisa melaksanakan sholat, begitu, zakat, puasa, dan setiap setahun sekali bisa berangkat haji atau umroh mungkin ya, dan bisa melaksanakan kurban. Hanya sebatas itu saja kehidupannya. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Denny bahwa kita itu adalah makhluk sosial, di mana interaksi antar sesama itu tidak bisa dihindari begitu ya. Jadi ibadah-ibadah kita juga bisa jadi terkikis dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang berada di sekitaran begitu ya. Bagaimana ketika keluar ternyata banyak wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, itu pun akan menambah dosa kita gitu ya. Walaupun memang sulit sekali ya, walaupun kita menjaga mata tetap saja, karena justru yang menutup aurat itu jauh lebih sedikit ketimbang yang membuka aurat begitu ya. Jadi luar biasa ya. Jadi memang kita diingatkan bahwa ketaatan itu tidak cukup hanya sebatas untuk diri sendiri saja. Lalu penting bahwa ketaatan itu adalah diajak, bahwa ketaatan itu total untuk seluruh masyarakat, berbagai bidang itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah Allah turunkan ya, Allah syariatkan, dan bahkan dicontohkan. Allah bukan hanya menurunkan aturan, tetapi juga Allah mengutus manusia dari kalangan kita sendiri sebetulnya ya, untuk bagaimana role model, contohnya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa begitu ya. Masya Allah ya. Jadi memang ini orang-orang sekuler itu senantiasa berupaya bahwa hal ini tidak usah terapkan begitu ya, bahwa kehidupan bermasyarakat bahkan bernegara nggak usah bawa agama gitu ya. Tetapi bahwa kita meyakini kalau kita tidak mencontoh Rasulullah di dalam penerapan sistem negara, lalu kita akan mencontoh siapa begitu ya. Sementara kita meyakini, kita mengucapkan bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan, meyakini itu ya. Tetapi ketika urusan bermasyarakat, bernegara, kita justru meneladani selain Rasulullah. Nah ini harus dihindari begitu ya. Kita masa harus mencontoh Aristoteles gitu ya, Plato begitu, sistem demokrasi yang sebetulnya mereka juga meragukan bahwa sistem itu adalah sistem yang terbaik ya. Bahkan mengatakan bahwa ini adalah seburuk-buruknya sistem begitu ya. Karena memang menyerahkan hak membuat aturan itu kepada segelintir orang yang nantinya akan dimanfaatkan oleh orang-orang kaya begitu ya, dan itu terbukti ya sekarang ya, bagaimana ketika orang kaya, pejabat melakukan pelanggaran, maka aturannya yang dirubah, itu kan luar biasa ya. Ini adalah contoh konkret bagaimana sistem demokrasi itu rusak, dengan seenak perutnya bisa merubah aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh dia sendiri sesuai dengan kondisi begitu ya. Tetapi aturan Allah ini tidak bisa seperti itu ya. Bahkan sampai akhir zaman pun aturan Allah itu akan tetap seperti itu. Masya Allah ya, luar biasa. Baik, alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Pada hari ini alhamdulillah sudah sekitar 20 ya yang bisa bergabung. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menambah jumlah yang hadir ya, dengan senantiasa terus mengajak peran serta dari siapapun ya. Sampaikan bahwa setiap Ahad sore kita akan ada kajian yang up to date, insya Allah ya, up to date, akan membahas info-info terkini, tema-tema ter-up to date ya, yang berada di sekitaran kita. Karena Buletin KP itu insya Allah akan hadir terus setiap pekan ya, setiap hari Jumat ya. Terkadang ada juga yang tidak sempat mendapatkan buletinnya begitu ya, sehingga tidak bisa membaca. Insya Allah dengan ikut kajian kita secara rutin, kita senantiasa terupdate begitu ya, judul-judul kapah ini. Insya Allah luar biasa. Baik, Ustaz Denny dan Ustaz Jajang, ini sebetulnya sudah ada pertanyaan lagi
yaitu terkait bagaimana ini menghadapi tips-tips sekarang ya, dengan kondisi sekarang, terutama di kondisi wabah sekarang, untuk tetap bahwa kita itu, keyakinan kita itu tetap hadir begitu ya, sehingga menimbulkan ketaatan dan juga melahirkan kemenangan begitu ya. Jadi tips-tipsnya seperti apa begitu dengan kondisi berbagai kondisi sekarang, terutama di kondisi wabah sekarang gitu. Padahal mungkin Ustaz Jajang akan sedikit menyampaikan terkait tips-tipsnya itu dengan kondisi sekarang. Padahal. Ya, baik, atau Ustaz, jadi mungkin ini sebelum terakhir ya. Ini mungkin nyambung ke pertanyaan Ustaz Jadi atau pertanyaan dari jamaah, tips kita menghadapi pandemi wabah ini agar senantiasa keyakinan itu kita kuatkan, ketaatan kita jalankan, dan insya Allah kemenangan Allah akan dekatkan kepada kita. Nah, di sini sebenarnya di Buletin Kafa ini sudah ada 3 ya. Jadi baik untuk kita sebagai seorang pribadi muslim dan juga untuk kaum muslimin. Nah, ini ada 3 poin saja. Pertama, memantaskan diri sebagai hamba yang kokoh keimanannya dan juga mendalam keilmuannya dan dekat dekat hubungannya dengan Allah, senantiasa bertakarub kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi mengokohkan keimanan kita, terus juga mendalam keilmuannya. Tentunya keimanan perlu dibarengi dengan keilmuan gitu ya. Dan juga tentunya kedekatan takarub dengan Allah. Terus yang kedua, maksimal dalam melakukan upaya perubahan dari suatu kondisi menuju kondisi lain yang lebih baik. Ini juga harus ada upaya ketika kita kondisi dihadapkan dengan wabah begitu ya, agar kita ini tidak termasuk orang yang terkena wabah, harus ada upaya untuk kita senantiasa berada dalam kondisi ya sehat begitu ya, tidak lantas tadi menjadi orang yang termakan hoak begitu ya, tidak percaya dengan pandemi hari ini, akhirnya tadi kondisi kita tidak menjadi sakit. Terus yang ketiga, sabar atas panjangnya perjuangan dan atas tipu daya musuh. Nah, ini poin satu saja saya coba jelaskan. Nah, mengapa kita harus memantaskan diri ya dari sisi keimanan dan ketakwaan? Karena memang yang namanya kemenangan gitu ya, ataupun pertolongan dari Allah itu ini merupakan karunia dari Allah. Ya, yang wajib kita lakukan adalah melakukan ikhtiar dalam perjuangan untuk mengubah keadaan dunia yang sebelumnya jauh dari aturan Allah menuju keadaan yang tunduk dan patuh pada aturan Allah. Inilah perubahan menuju penerapan syariat Islam secara kafah. Jadi di sini pentingnya kita tadi ya mengokohkan keimanan. Jadi dengan keimanan ya kita yakin bahwa Islam itu solusi atas problem semua kehidupan begitu ya. Islam dengan syariatnya begitu ya. Dengan syariatnya yang mengatur hubungan seorang dengan dirinya, mengatur hubungan seorang dengan Rabb-nya, yang sesama manusia, dengan hubungan manusia dengan yang lain berupa muamalah, itu kan berupa syariat pengaturan dalam Islam. Dan kita meyakini telah semuanya hak datangnya dari Allah. Itu ya, tidak ada sedikit pun keraguan ya perintahnya, yang senantiasa melakukan ketaatannya baik berkaitan dengan hubungan kita dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan perintah-perintah ibadah begitu ya, perkara akidah dan ibadah kita juga sama terus ikhtiar gitu ya, dengan taqarrub kepada Allah. Juga hubungan kita dengan diri kita sama begitu ya, bagaimana pola makan kita kan juga bagian dari kita menjaga, memastikan agar syariat yang mengatur tentang diri kita berupa makan, pola istirahat, apalagi tengah wabah begitu ya. Ini bagian dari upaya kita untuk menjalankan syariat gitu ya, menjaga prokes begitu ya, agar kita itu ketika di luar rumah juga senantiasa terjaga dari virus. Ini bagian dari kita sedang menjalankan pengaturan syariat terhadap diri kita agar hidup bisa tetap aman. Ini bagian dalam rangka pengambilan syariat, makan, minuman, terus pakaian gitu ya. Dan juga bagaimana pengaturan terhadap tadi sesama hubungan kita dengan manusia,
berkaitan dengan muamalah juga sama, kita harus senantiasa berupaya untuk mewujudkan syariat Allah itu terwujud dalam kehidupan kita, begitu ya. Nah ini keimanan yang tadi dibuktikan dengan ketaatan, kita sudah meyakini, gitu ya, tasdikul jazm an mutabakkilil waqi, gitu ya, meyakini dengan sepenuh hati, tidak ada sedikit pun keraguan Islam ini agama yang benar, gitu ya, dan dibuktikan dengan dalil-dalil, dibuktikan dengan dengan bukti bahwa Islam itu benar, gitu. Al-Quran itu benar, bahwa Allah itu ada, malaikat itu juga mengawasi, ada Rasulullah yang sudah diutus dengan membawa Al-Quran sebagai petunjuknya, buktinya juga sudah terbuktikan. Ini adalah keimanan, ya. Al-imanu huwa tasdiqul jazm an mutabakkilil waqi. Jadi yang dibuktikan dengan dalil, kita sudah tanamkan dalam diri kita, termasuk perkara-perkara tentang rizki, perkara tentang musibah, itu semua datangnya dari Allah, dan kita tetap harus ikhtiar agar kita juga tetap terhindar dari wabah. Ini bagian dari keimanan kita, sehingga ketika keimanan kita kokoh dalam kondisi apapun, kita senantiasa bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah ini pentingnya poin pertama, begitu ya, kita menguatkan keimanan, ketaatan, tingkatkan dalam kondisi seperti ini. Itu mungkin Ustaz, jadi poin satunya yang bisa saya sedikit tambahkan. Nanti mungkin mangga oleh Ustaz ini bisa ditambahkan. Hatur nuhun. Baik, alhamdulillah ya. Jadi iman dan imun mungkin ya tadi ya. Jadi iman itu senantiasa tetap dikokohkan, imun pun ya, yaitu tadi ya, melaksanakan justru menjaga kesehatan itu adalah bagian dari perintah Allah juga ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, yaitu bagian dari ikhtiar dan pelaksanaan aturan Allah, bahwa kita itu senantiasa memakan apa-apa yang di bumi itu adalah yang halal dan thayyib ya. Itu bagian dari ikhtiar kita supaya terhindar dari berbagai penyakit ya, terutama wabah, kalau misalkan kondisi imun kita baik, begitu ya. Baik, alhamdulillah sudah pukul 17.30, tapi barangkali akan ada yang ditambahkan dulu mungkin dari Ustaz Denny sebelum kita tutup. Kepada Ustaz, ada yang akan ditambahkan dulu? Iya, sedikit saja. Jadi terkait dengan apa yang terjadi bukan hanya di negeri kita saja, tapi di negeri-negeri kaum muslim yang lainnya, di mana sistem demokrasi sekular itu diterapkan di tengah-tengah mereka, sehingga ini adalah merupakan kebatilan ya yang menimpa ya di tengah-tengah umat ini. Maka di dalam tafsir Al-Wajiz ya, Profesor Wahbah Az-Zuhaili itu mengatakan bahwa sifat ya untuk yang batil itu akan lenyap ya. Nah, akan tetapi kadang ia menjadi kuat dan laris di tengah-tengah manusia ketika tidak dilawan oleh yang. Namun ketika yang hak datang, maka yang batil itu akan segera lenyap. Oleh karena itu, kebatilan tidaklah laris di tengah masyarakat kecuali ketika mereka berpaling dari kitabullah dan sunnah Rasulnya. Artinya, bila umat Islam pada saat ini menyampaikan kebenaran, maka kebatilan akan hancur dengan. Namun bila umat Islam diam, tidak menyerukan kebenaran, maka kebatilan itulah yang akan unggul. Maka dari itu dakwah maskan. Allahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah pada Ustaz Denny dan Ustaz Jajang atas pemaparannya yang begitu luar biasa ya. Mudah-mudahan itu menjadi cas ya bagi kita untuk senantiasa tetap melaksanakan atau mentaati segala perintah Allah di tengah wabah sekarang ya, di mana banyak hal-hal yang memang sudah mulai dikurangi aktivitas kita, termasuk aktivitas kegiatan-kegiatan kajian-kajian di masjid-masjid, termasuk juga di beberapa tempat justru masjidnya tidak boleh dulu melaksanakan sholat berjamaah, begitu ya. Alhamdulillah di tempat sekitar kita masih bisa melaksanakannya. Baik, hadirin rahimakumullah, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 17.34 ya kalau di tempat saya.
Dengan begitu maka berakhir pula kegiatan bedah kapah di edisi ke-202 ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah umur yang panjang sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas biasa atas aktivitas dakwah kita ya, thalabul ilmi, sehingga kita bisa membawa bekal kita di yaumil akhir nanti yang begitu maksimal begitu ya. Baik hadirin rahimakumullah, yang begitu kita akhiri kegiatan pada sore hari ini. Kita sama-sama dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah sekali lagi pada Ustaz Deni dan Ustaz Jajang, dan kepada hadirin rahmatullah, terima kasih jazakallah atas kehadirannya. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan.